dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pertama saya sampaikan terima kasih masih siap dengan seminar ini untuk mengikuti sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua ini kita akan membahas dua isu yang sangat strategis menurut kita. Yang pertama adalah isu tentang korupsi dan politik kekerabatan di daerah. Dan yang kedua nanti adalah isu tentang ASN profesional dalam konteks mendorong, memperkuat keberhasilan otonomi daerah. Bapak Ibu sekalian, kalau sesi pagi tadi kita banyak bicara soal kebijakan, soal teori, hal-hal yang sifatnya makro, maka kelihatannya pagi ini kita akan lebih menukik pada substansi topik-topik strategis yang terkait dengan otonomi daerah. Faktanya 10 tahun terakhir ini kita disuguhi oleh praktek-praktek yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, untuk membahas topik yang sangat penting ini telah hadir narasumber yang memang memiliki kapasitas untuk bicara hal itu. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti. Saya kira Bapak Ibu semua sudah kenal, beliau sering di TV, di koran, artikelnya banyak sekali. Beliau adalah peneliti senior di LIPI. Pembicara kedua kita juga saya kira sudah kita kenal semua, Bapak Profesor Dr. Agus Dwianto. Beliau adalah Kepala LAN saat ini dan juga guru besar di Universitas Gadjah Mada. Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu kurang lebih 2 jam, kurang 15 menit. Oleh karena itu akan kita atur bahwa 1 jam pertama paling banyak adalah penyampaian bahan, materi, pemikiran dari para narasumber, dan sisa waktunya nanti akan kita gunakan untuk pendalaman dari tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk memulai sesi ini saya mohon Bapak Ibu untuk memberikan aplaus untuk kedua narasumber. Baik, selanjutnya kami mohon Pak Ikrar terlebih dahulu, maksimal 30 menit Bapak untuk iya silakan Bapak. Soalnya kalau ada mic ini sih saya yang wireless ada biasa jalan-jalan, tapi nggak usah di sini aja. Iya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Dan mudah-mudahan semuanya masih segar ya. Biasanya kalau saya ngajar siang-siang tuh saya ngomongnya bukan selamat siang, selamat pagi kan, supaya semuanya pada mikir bahwa ini masih pagi kan. Jadi begitu ya. Dan terima kasih kepada LAN yang mengundang saya. Ini berapa kali saya ke kantor ini, tapi saya baru sekarang ke gedung ini ya. Dan kalau melihat gedung ini agak mirip dengan gedung LAN di mana itu, di Jompongan ya. Saya kalau ngajar di LAN di Jompongan, saya pikir kok ya agak mirip ya, walaupun kalau yang di sana jauh lebih besar ya, apalagi yang untuk pendidikan spamen ataupun spati ya. Oke, saya diminta bicara mengenai korupsi dan politik kekerabatan di daerah ya. Dan memang ini menjadi satu hal yang boleh dikatakan sangat ngetren ya, khususnya setelah Bapak yang saya kenal baik ya, yang baru terpilih menjadi Gubernur Riau ya. Beliau saya kenal ketika beliau masih menjadi bupati di Rokan Ilir ya, dan saya kaget sekali membaca harian Kompas beberapa waktu yang lalu ya, bahwa katanya wartawan Kompas diusir dari kantor beliau gara-gara menanyakan kasus anak dan menantunya yang baru aja dilantik menjadi pejabat di daerah itu ya. Dan kemudian baru aja Kompas juga memberitakan ada berita terbaru lanjutan dari itu ya, yang itu membuat saya agak kaget juga ya, karena setahu saya rektor IPDN yang sekarang itu juga adalah menantu beliau, tapi beliau tuh memang benar-benar dosen dan memang kepala dari
dari IPDN cabang Rokan Hilir beberapa waktu yang lalu ya. Dan saya kaget ketika Pak Jo Hermansyah itu mengawinkan anaknya, menikahkan anaknya, dan kemudian ketemu dengan beliau, dan kemudian beliau mengatakan, Pak Ikrar, saya sekarang udah pindah ke mana nih, Bandung tuh, tempat IPDN tuh, Jatinangor kan. Saya tidak tahu, beliau tidak memperkenalkan bahwa saya sekarang rektor IPDN, tapi beliau cuma ngomong bahwa saya sekarang ditugaskan di Jatinangor, Pak Ikrar, Bang. Tapi begitu pas pidato wakil dari keluarga, dan kemudian disebutkan bahwa beliau adalah rektor di IPDN. Tapi buat saya itu adalah suatu karir yang memang sangat membanggakan ya, untuk jadi rektor di sebuah institusi yang memang mendidik calon-calon birokrasi dalam negeri, birokrat dalam negeri. Ya, lanjut Mas. Ini kalau kita bicara korupsi ya, ini yang kadang-kadang untuk Indonesia memang agak aneh. Kenapa agak aneh? Karena Anda walaupun tidak memperkaya diri Anda, walaupun Anda tidak memperkaya keluarga, tapi kalau kemudian secara tidak sengaja kebijakan Anda membuat kaya orang lain, masuk penjara. Ya. Karena definisi korupsi itu adalah kalau sebuah tindakan yang memperkaya diri, keluarga, kroni ataupun orang lain. Nah itu orang lain ya. Dan ini terkena dengan teman saya juga ya, itu senior di Universitas Pajajaran ya. Beliau kenapa saya katakan teman saya, karena memang sama-sama mengajar di Universitas Pajajaran juga ya. Itu Profesor Rusadi Kanta Prawira ya. Sebagai anggota KPU zamannya Pak Nazarudin Samsudin itu kan, tuduhannya beliau masuk penjara bukan memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya orang lain. Nah itu, jadi Anda nanti kalau punya jabatan ya, termasuk Bapak Ketualan, jangan sampai gara-gara misalnya sebuah tender yang kebetulan sebetulnya tidak ada urusan dengan mendapatkan uang, tapi gara-gara ada salah proyek nanti terkena dianggap sebagai memperkaya orang lain ya. Nah ini jabatan mengandung unsur kewenangan, kita tahu ya, dan juga tentunya kalau udah namanya kewenangan itu juga adalah power ya. Sebab kalau dalam politik itu kan power itu atau kekuasaan ya, per definisi adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain ya, untuk berbuat seperti yang dia kendaki, baik dengan cara-cara paksaan, baik dengan cara-cara bujukan, ataupun cara-cara memberikan insentif ya. Jadi itu kalau kita lihat ya. Dan kita tahu yang namanya otoritas itu adalah power yang didasari oleh general agreement. General agreement-nya itu, saya beri contoh, Bapak Kepala LAN itu tentunya adalah orang yang memang disetujui bahwa beliau itu punya power, kekuasaan yang perintah-perintah beliau itu harus dipatuhi. Jadi itulah yang kalau Anda baca teori mengenai authority dan hubungannya dengan power, hubungannya dengan legitimasi dan sebagainya ya. Lanjut. Ini kalau kita lihat ya, politik kekerabatan, apa yang dimaksud dengan politik kekerabatan ya? Ini kalau kita perhatikan ya, mengangkat anak atau membantu dalam jabatan seperti kepala dinas, kepala seksi dan sebagainya ya. Saya tidak mengatakan kalau kita mengangkat anak atau menantu atau menerima anak atau menantu di dalam satu institusi itu adalah suatu tindakan korupsi jabatan. Kalau memang anak itu misalnya memenuhi persyaratan ya, buat saya tidak ada persoalan ya. Tapi kalau kemudian belum waktunya atau persyaratannya belum memenuhi tapi kemudian tiba-tiba langsung diangkat, itu bisa problematik ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Presiden Habibie ya, mantan Presiden Habibie, itu beliau juga pernah mendapatkan satu kritikan yang tajam ketika anak beliau yang kebetulan seorang doktor itu kemudian minta diangkat dalam jabatan tertentu dengan pangkat kalau nggak salah 4C atau 4C ya. Itu yang kemudian mengagetkan ya. Jadi itu, dan kemudian menimbulkan satu kegerahan di Menristek dan BPPT saat itu ya. Jadi itu yang kalau kita perhatikan ya. Nah, menempatkan anak dalam jabatan penting di partai politik ya, saya beri contoh misalnya, Anda lihat aja dulu Pak Naro mengangkat anaknya ya untuk menjadi calon anggota DPR ya, dan kemudian juga
kita lihat bagaimana kadang-kadang ketua umum partai mengangkat anaknya menjadi ketua DPP ataupun sekjen partai, ya itu nggak perlu saya sebutkan namanya, udah tahu ya. Sebagai contoh misalnya sekjen Partai Demokrat adalah anak dari ketua umum Partai Demokrat yang secara kebetulan adalah Presiden Republik Indonesia, ya. Jadi kemudian Anda lihat bagaimana Puan Maharani juga ya, itu juga menjadi ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, walaupun almarhum Pak Taufik Kemas minta supaya Megawati mengangkat Puan menjadi wakil ketua umum, tapi Mega waktu itu bersikeras enggak karena dia belum memiliki jam terbang yang cukup ya untuk menjadi wakil ketua umum. Sama juga kalau Anda perhatikan pembicaraan mengenai siapa calon wakil presidennya Jokowi, di situ Anda bisa melihat ya bagaimana kemudian saya sebenarnya gatel pengen nulis ya, ada cerita politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, ketika Puan Maharani menyebutkan bahwa calon wakil presiden dari PDIP akan berasal dari internal partai kan, dan keluar dari internal partai udah pasti diri dia kan. Jadi itu saya bilang bahwa kenapa saya katakan kudeta politik, karena jelas-jelas di dalam Kongres PDIP di ketiga di Bali 2010 itu adalah ketua umum partai yang akan menentukan siapa capres dan siapa cawapresnya. Jadi itu kalau kita lihat ya. Kemudian menetapkan anak, istri, menantu, cucu sebagai calon kepala daerah atau anggota legislatif. Kenapa saya naruh sampai ke anak, istri, menantu, cucu ya? Dalam kasus Banten, maaf di sini kalau ada orang Banten, itu memang terjadi, ya. Itu memang terjadi. Walaupun nanti saya juga akan menjelaskan ya persoalan mengapa misalnya keluarga Pak Hasan Sueb ya, yang ada di Banten itu kemudian bisa terpilih ya. Mereka itu bukan cuma menguasai Jawara, mereka bukan cuma menguasai ekonomi di Banten kemudian ya. Mereka juga bukan cuma menguasai para tokoh-tokoh agama. Tapi secara kebetulan, secara kebetulan memang mereka yang diajukan oleh keluarga itu, yang diajukan oleh dinasti itu memang orang-orangnya juga punya kapasitas sebagai politisi ya. Saya beri contoh misalnya, whether you like it or not ya, Anda suka atau tidak suka, terpilihnya Airin sebagai wali kota Tangerang Selatan, di situ menunjukkan betapa orang memilih dia bisa saja karena memang orangnya menarik, dan bisa saja karena memang orangnya juga cakap di dalam berbicara ya, termasuk juga anak-anak Hasan Sueb yang lain ya. Nah, menetapkan anggota keluarga sebagai pemenang proyek pembangunan atau pembelian barang yang berasal dari anggaran negara, ini juga lagi-lagi terkait dengan apa yang terjadi di Banten ya. Jadi yang kalau Anda perhatikan ya, kadang-kadang satu peristiwa itu kemudian bisa menyebabkan peristiwa lain terbongkar ya. Mungkin kalau tidak ada satu anggota PDIP yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari Lampung, yang kebetulan menjadi pengacara ya, pengacara untuk untuk Wawan ya, dalam kasus yang terkait dengan pemilu kada di Lebak ya, mungkin persoalan dinasti di Banten itu tidak akan terbongkar. Tapi yang itulah ya, Anda tahu itu kadang-kadang memang ada hikmah tersembunyi dari sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa itu bisa merontokkan jabatan seseorang ataupun dinasti sebuah keluarga ya. Nah, ini juga ya, kalau kita lihat ya, yang namanya politik kekerabatan itu sering disebut sebagai nepotisme. Tapi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget kalau kemudian saya mengatakan nepotisme itu tidak semuanya jelek, Pak. Dan bukan cuma terjadi di daerah, bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain. Lanjut. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, mengapa korupsi terjadi? Yang pertama tentunya adanya kesempatan, yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, opportunity makes corruption. Jadi adanya kesempatan membuat orang itu korupsi ya. Anda nggak percaya ya, termasuk juga ya, itu yang namanya tips, itu juga bisa opportunity menyebabkan orang juga menjadi pencuri. Kenapa demikian? Karena memang kalau tidak ada kesempatan pasti dia tidak akan melakukan itu ya. Saya beri contoh, misalnya tiada aturan yang keras yang melarangnya, khususnya terkait dengan nepotisme, makanya itu bisa saja terjadi ya. Publik yang tidak begitu peduli pada persoalan itu. Anda lihat,
kalau publik udah nggak peduli dengan persoalan nepotisme, korupsi dan sebagainya, itu jangan kemudian berharap yang namanya penyalahgunaan jabatan ataupun korupsi politik itu akan hilang, ya. Makanya kalau Anda perhatikan dalam kasus Indonesia, lagi-lagi dalam kasus Indonesia, mengapa korupsi ataupun nepotisme semacam ini lebih banyak terjadi di daerah ketimbang terjadi di wilayah perkotaan seperti Jakarta misalnya. Ini ya, jadi subur dalam masyarakat yang permisif. Kenapa permisif? Karena tadi saya katakan, udahlah yang penting saya juga nggak mati gara-gara itu, saya juga tetap bisa hidup gara-gara itu dan sebagainya. Rakyat memilih penerus dinasti dalam pemilu kada atau pemilu legislatif ataupun pemilu presiden, ya. Subur dalam masyarakat yang tingkat edukasinya masih rendah. Dalam kasus Indonesia, lagi-lagi nepotisme itu subur di dalam suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah, ya. Kalau nggak percaya, Anda perhatikan, ya. Anda lihat, ya. Tunggu, balik dulu Mas. Nah ini, kalau Anda lihat, ya, bagaimana dinasti itu berkembang, ya. Saya beri contoh misalnya di salah satu kabupaten di Yogyakarta, ya, kalau nggak salah Bantul, ya, itu habis suaminya udah 2 kali masa jabatan sebagai bupati, terus ke istrinya, ya kan? Atau kemudian di beberapa wilayah Jawa Timur juga demikian, ya. Dan kemudian kalau nggak salah Madura, ya, yang ada anaknya baru umur 24 tahun dan kemudian menjadi pengganti bapaknya, ya. Dan Anda tahu mengapa itu terjadi? Karena di dalam pikiran masyarakat setempat, kalau istrinya yang ganti, pasti suaminya tetap membackup. Berarti kebijakan yang sudah dijalankan oleh suaminya akan dilanjutkan oleh istrinya. Atau dengan asumsi juga kebijakan yang sudah dijalankan oleh bapaknya pasti akan dijalankan oleh anaknya. Dengan asumsi bahwa tadi saya katakan bahwa sang bupati yang lama itu akan melanjutkan pengaruhnya terhadap istri atau anaknya, ya. Dan itu terjadi tanpa kemudian ada satu pikiran bahwa kenapa nggak pilih orang yang lain, ya? Kenapa nggak pilih orang yang lain? Karena mungkin mereka pikir repot-repot banget milih orang lain. Jangan-jangan kalau milih orang lain itu karena dia belum menikmati kekuasaan, berarti dia juga akan menumpuk kekayaan. Jadi kadang-kadang pakai pikiran-pikiran semacam itu juga ada. Lanjut, Mas. Nah ini, ya, tiadanya kebiasaan politik yang mengatur bahwa seseorang untuk naik ke jenjang lebih tinggi harus melalui suatu proses yang panjang, ya. Kenapa saya memberikan contoh seperti ini? Karena Anda tahu, ya, di Amerika Serikat itu sebetulnya subur ladang mengenai kedinastian tersebut, ya. Tapi di Amerika Serikat pula orang tidak sembarangan kemudian muncul sebagai politisi sebagai akibat dari dia memang anak si A atau si B. Saya beri contoh misalnya. Mengapa Caroline Kennedy, Anda tahu kalau saya nyebut Caroline Kennedy, itu sekarang menjadi duta besar Amerika Serikat di Jepang, ya. Itu adalah anak kandung dari John Fitzgerald Kennedy, pasti Anda tahu, ya, John F. Kennedy, mantan presiden Amerika Serikat. Nah, kenapa misalnya Caroline itu nggak mau menjadi penerus Kennedy? Dia tahu diri karena memang dia tidak punya kapasitas politik untuk menjadi orang seperti bapaknya, ya. Jadi itu. Atau kemudian anaknya dari Robert Kennedy itu juga demikian, ya. Ada juga keluarga Kennedy yang lain waktu itu, kalau Anda tahu namanya Patrick Kennedy, itu berhenti sampai anggota House of Representatives, ya. Kenapa demikian? Karena memang tidak bisa beranjak lebih jauh lagi gara-gara memang tidak cukup kapasitas untuk mencapai hal itu. Dan kalau Anda perhatikan, ya, George W. Bush, ya, George Walter Bush itu adalah anak kandung dari Presiden George Bush, ya. Dan tidak lama itu kemudian dia menjadi presiden, menjadi pengganti bapaknya. Tapi Anda tahu George W. Bush sebelum menjadi calon presiden Amerika Serikat, dia sudah menjadi gubernur jenderal, ya, gubernur negara bagian, ya. Atau yang kemudian kalau Anda masih ingat, ya, ketika Ronald Reagan menjadi presiden Amerika Serikat, pertanyaan besar pada harian Kompas yang tidak akan saya lupakan itu adalah di pojok Kompas adalah kapan Rano Karno, katanya. Jadi kalau Reagan aja mantan bintang film bisa menjadi presiden Amerika Serikat, lalu kapan Rano Karno? Tapi Kompas melupakan bahwa Ronald Reagan sebelum menjadi calon presiden Amerika Serikat, dia 2 kali menduduki jabatan sebagai gubernur California,
ya. Jadi itu yang ingin saya katakan bahwa tidak sembarangan orang kemudian bisa menjadi calon presiden menjadi politisi ya, kalau memang dia tidak melalui satu proses yang panjang, termasuk Obama ya. Obama itu dulu pernah 2 kali menjadi anggota Senat dari daerah yang namanya Illinois ya. Tapi kemudian begitu dia mau menjadi calon anggota legislatif, maksud saya House of Representative ya, pada tahun 2000 gagal terpilih. Tapi kemudian dia menjadi, ya kalau dalam bahasa politiknya, kacungnya calon presiden Amerika Serikat John Kerry yang sekarang menjadi menlunya ya. Tapi kemudian melalui jadi kacung itu kemudian dia tahu bagaimana proses pemilu presiden di Amerika Serikat, apa saja yang harus dilakukan untuk menang dan sebagainya. Dan akibatnya kemudian Anda tahu 9 tahun kemudian dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang berasal dari kulit hitam ya. Jadi Anda perhatikan di Amerika Serikat tuh Partai Demokrat itu 2 kali menelurkan sejarah. Pertama ketika orang Katolik pertama yaitu John Fitzgerald Kennedy terpilih menjadi presiden Amerika Serikat dari agama Katolik ya. Karena yang sebelum-sebelumnya itu Protestan. Dan kemudian yang kedua adalah Barack Obama, itu juga dari Partai Demokrat, itu juga orang kulit hitam pertama, setengah kulit hitam ya, karena ibunya kulit putih ya. Itu adalah yang pertama juga menjadi presiden Amerika Serikat ya. Nah ini juga pinter aja nggak cukup, pengalaman juga dibutuhkan. Makanya Anda perhatikan ya, begitu John Naro berhenti menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, habis itu pula Anda lihat ya bagaimana nasib anaknya yang kemudian juga tidak lanjut menjadi tokoh di dalam P3 ya. Lanjut. Apakah nepotisme negatif ya? Tadi yang saya katakan misalnya di berbagai negara penghargaan, pengakuan, keahlian, pengalaman politik dapat menyebabkan seorang ayah sebagai presiden atau perdana menteri buka jalan bagi anaknya. Saya beri contoh keluarga Nehru ya. Indira Gandhi itu adalah anaknya Nehru. Dari kecil kemana-mana Indira Gandhi itu udah dibawa sama bapaknya. Jadi dengan demikian dia sebagai anak presiden mengalami secara langsung bagaimana menjadi presiden tersebut. Sama juga dengan Megawati Soekarno Putri yang memang dari kecil memang dibawa oleh ayahnya, walaupun proses Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri dengan Megawati menjadi presiden itu berbeda ya. Maksud saya Megawati itu juga pernah mengalami satu proses yang tidak mungkin dia menjadi seorang politisi kalau kemudian Suryadi pada saat itu ketua PDI tidak meminta dia untuk menjadi anggota DPR dari PDI ya. Kemudian Anda lihat Lee Kuan Yew ya. Lee Kuan Yew itu kemudian mengangkat anaknya yang namanya Brigadir Jenderal Lee Hsien Loong ya, menjadi Perdana Menteri. Tapi sebelum menjadi Perdana Menteri, dia minta dulu Goh Chok Tong menjadi Perdana Menteri dan mendidik anaknya untuk kemudian bagaimana menjalankan pemerintahan di Singapura tersebut ya. Jadi prosesnya juga ada yang cukup lama yang tadi juga misalnya George Bush juga ya. Jadi prosesnya itu ada dan memang berjalan baik. Lanjut Mas. Nah ini kalau Anda lihat ya, Anda lihat diplomat Indonesia. Anda lagi-lagi saya katakan diplomat Indonesia itu juga tidak sedikit yang kemudian keturunannya menjadi diplomat ya. Saya beri contoh mantan duta besar kita di Amerika Serikat ya, yang sebetulnya karirnya sangat baik ya, Dino Pati Jalal, itu adalah anaknya Pak Hasim Jalal ya. Bapaknya ahli hukum laut internasional, anaknya juga ahli hukum laut internasional. Bapaknya pernah jadi duta besar dan anaknya juga kemudian menjadi duta besar ya. Cuma saya sayangkan juga ya, begitu dia ikut menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, saya nggak tahu apakah beliau itu mengundurkan diri bukan saja dari posisi sebagai duta besar, apakah juga dari posisi sebagai pegawai negeri ya. Itu yang saya nggak tahu ya. Tapi saya juga mengenal beberapa diplomat Indonesia yang adalah anak dari diplomat ya. Tapi dengan sistem rekrutmen pegawai negeri yang baru, yang ingin saya katakan itu sistem rekrutmen yang Anda tahu ya, langsung ujian, sorenya ketahuan, dia lanjut untuk di psikotes atau enggak ya, atau kemudian lanjut untuk diwawancara atau enggak, itu juga sebetulnya juga bisa menjadi satu ukuran apakah orang-orang itu memang melalui satu proses yang baik di dalam proses untuk rekrutmen pegawai negeri ya. Nah ini juga ya, salahkah jika seorang dokter gigi, dosen atau guru menginginkan anak-anaknya
memiliki profesi yang sama dengannya. Ya. Saya beri contoh, itu kalau Anda lihat ya, kalau dokter gigi biasanya anaknya juga diharapkan menjadi dokter gigi ya. Dokter juga pengen anaknya juga jadi dokter dan sebagainya ya. Jadi sejauh prosesnya itu normal dan diterima masyarakat, dan kemudian itu ya, itu yang tadi saya katakan, nepotisme bukan sesuatu yang negatif ya. Kenapa demikian? Karena Anda juga tahu ya, lagi-lagi asalkan tadi saya katakan prosesnya benar, tidak ada sesuatu yang salah di dalam proses itu, saya pikir tidak jadi masalah. Misalnya anak jenderal menjadi tentara dan sebagainya ya. Tapi saya hari Senin yang lalu mengajar di Seskuat ya. Saya udah diberitahu oleh teman-teman ya, Mas Ikrar, ntar kalau ngajar di Seskuat hati-hati ya. Kenapa? Ini persiapan ngajarnya masih benar Mas, karena adanya anaknya Pak SBY, Agus Harimurti, itu ada di antara salah satu mayor yang ikut Seskuat ya. Tapi begitu istirahat kemarin saya tanya, ngomong-ngomong anaknya Pak SBY jadi ada di antara kalian nggak yang ada 274 itu? Dan kemudian satu orang mayor menjawab, siap Prof, belum. Itu Bang Laudia yang ngajar kami Prof, dia ngajar kami tentang perang. Loh, kenapa dia nggak ikut Seskuat? Siap, katanya beliau mendapatkan tugas belajar ke luar negeri ya, yang sebetulnya harus ikut angkatan Seskuat yang kemarin ini atau yang sekarang sedang berjalan, tapi kemudian dia pergi ke luar negeri, entah ikut Sesko di luar negeri atau gimana ya. Jadi bisa saja seperti itu ya. Lanjut ya. Ini ya. Kalau kita bicara mengenai korupsi ataupun tadi dikatakan politik kekerabatan di daerah ya, ada beberapa teori ataupun konsep yang bisa digunakan ya. Pertama, familism ya, kekeluargaan. Itu kalau Anda masukkan aja ke Profesor Google, masukin aja kata familism, itu akan keluar teori mengenai familism itu yang kemudian menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan juga terjadinya tadi saya katakan politik kekerabatan dalam artian negatif ya. Kenapa demikian? Karena selama ini orang selalu bicara mengenai patron-client relationship ya. Mengapa saya beri contoh anak Hasan Sohib itu bisa terpilih menjadi gubernur ataupun yang tempat lain, karena ada patron-client relationship yang memang dibangun oleh Hasan Sohib ya. Saya beri contoh bagaimana dia menguasai Jawara, bagaimana kemudian ketika si Wawan menjadi ketua Kadin daerah, dan itu kemudian Jawara dikasih modal untuk menjadi pengusaha kecil, dan kemudian seperti gurita itu memanjang ya, termasuk juga tokoh-tokoh agama di situ ya. Jadi ada hubungan patron-client relationship, dan itu bisa terjadi ya. Kinship dan politics ya. Kalau Anda bicara mengenai kinship and politics, itu juga pasti akan membicarakan mengenai bagaimana politik kekeluargaan di beberapa negara. Nah, kenapa saya menggunakan konsep-konsep bahasa Inggris itu untuk menunjukkan bahwa memang yang namanya korupsi dan politik kekeluargaan itu bukan ciri khas Indonesia. Itu juga terjadi di berbagai negara ya. Kemudian perubahan sosial juga ini bisa juga dijadikan satu teori ya, mengenai apakah kemudian terjadinya perubahan di sosial di suatu daerah itu akan berpengaruh positif terhadap berkurangnya politik kekeluargaan di berbagai daerah itu ya. Dan kemudian perubahan jaringan pendukung dari Jawara menjadi pengusaha, pelibatan ulama dan organisasi keagamaan atau sosial, ini juga bisa menjelaskan mengapa sebuah dinasti itu bisa bertahan lama di daerah itu ya. Itu baru kemarin ada satu surprise, ternyata PDIP bisa mengalahkan Golkar di Banten. Tapi ketika saya tanya itu kepada PDIP, jawaban mereka, Mas Ikrar jangan salah, Banten itu adalah basisnya PNI. Jadi kalau kemudian PDIP bisa menang di Banten, itu berarti banyak sekali banteng-banteng tua di Banten itu kembali ke kandangnya, yaitu ke PDI Perjuangan itu. Iya benar. Jadi itu yang terjadi ya. Walaupun buat saya pasti ada faktor lain lagi ya. Lanjut. Apa sebenarnya? Ini bagaimana cara mengatasinya? Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan pemilu kada. Pak Johe Mansa atau Menteri Dalam Negeri itu sudah mengajukan satu pasal di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya, khususnya yang terkait dengan pemilu kada, di mana kalau seorang bupati
itu anak atau istrinya mau mengajukan diri menjadi calon bupati, itu harus ada jeda satu pemerintahan, yaitu 5 tahun. Tapi Anda tahu ya, kalau nggak percaya, Anda baca koran-koran di Kompas, gagasan tersebut itu dikritik banyak orang, termasuk orang-orang yang menjadi pembela hak asasi manusia. Kenapa dibilang bahwa itu melanggar HAM? Karena itu adalah hak warga negara untuk kemudian bisa ikut di dalam pemilu kada dan sebagainya ya. Tapi itulah uniknya Indonesia ya. Artinya ada satu upaya untuk mencegah, tapi kemudian yang justru menentang adalah orang-orang yang menjadi aktivis NGO dan juga aktivis demokrasi dan kemudian hak asasi manusia dan sebagainya ya. Padahal nanti kalau terjadi KKN, dia juga yang teriak gitu kan. Usulan kemudian lagi seorang gubernur, bupati, wali kota tidak boleh langsung digantikan oleh istri, anak atau menantu, harus ada jeda satu masa pemilu ya. Ini pernah dipaparkan oleh Pak Johan ya di Sesko TEDI. Kebetulan saya sama beliau menjadi panelis waktu itu mengajar di sana, makanya saya tahu persis mengapa ada usulan itu dan itu udah masuk ke koran, tapi kemudian banyak sekali kritikannya. Kemudian penguatan KPK dan sisi pengadilan secara umum, menurut saya itu juga akan bisa mengurangi korupsi dan tadi saya katakan nepotisme di daerah ya. Kenapa? Kenapa demikian? Sebab kalau ini nggak diperkuat ya, itu jaringan seperti yang dimiliki oleh Wawan itu kemudian juga akan sulit untuk kemudian dibongkar ya. Walaupun lagi-lagi saya kadang-kadang sama teman-teman di KPK saya katakan, lo kok ngambil semua kekayaan orang di luar batas waktu di mana korupsi itu terjadi. Jawaban mereka karena kita juga belum tahu apakah barang-barang itu dimiliki secara legal ataupun ilegal. Makanya daripada itu nggak selamat, makanya disimpan dulu ya. Termasuk juga mobil yang kemarin baru aja diambil dari Airin ya. Lanjut, saya pikir habis ya. Ini ya, aturan rekrutmen pegawai dan rekrutmen politik juga harus baik dan transparan ya, supaya persoalan-persoalan nepotisme itu nggak terjadi ya. Dan rakyat harus rasional dalam memilih. Kenapa saya taruh belakangan rakyat harus rasional dalam memilih? Karena begitu saya tanya ya, bagaimana itu kasus anak-anak pejabat atau anak-anak tokoh politik di Sulawesi Utara, apakah mereka itu terpilih? Dan ternyata anaknya bos saya itu Gubernur Sulawesi Utara Pasar Mendayang, karena beliau adalah ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Ternyata 3 anaknya malah terpilih di dalam pemilu legislatif 2014 ini ya. Jadi satu anaknya itu mewakili PDIP, yang perempuan, yang laki-laki juga mewakili PDIP, yang satunya kemudian menjadi anggota DPD dari Sulawesi Utara, dan kemudian juga anaknya Pak Mangindaan juga terpilih menjadi anggota legislatif ya. Jadi di situ menunjukkan lagi-lagi apakah pilihan itu rasional atau tidak rasional, itu hanya orang di Sulawesi Utara yang bisa menjawabnya. Tapi yang jelas mereka itu terpilih di dalam pemilu legislatif yang Anda tahu itu harusnya benar-benar sangat terbuka. Dan Anda juga tahu ya, sampai detik ini kita juga masih merisaukan hasil pemilu legislatif 2014 ini apakah real atau tidak real, karena berbagai banyak kasus itu terjadi di dalam pemilu 2014 ini ya. Saya ambil contoh, kemarin ada teman dari Nias, beliau mengatakan tidak satupun TPS di Nias yang tidak bermasalah. Jadi kalau udah begitu, bagaimana kemudian kita bisa melihat proses itu berjalan jujur, adil, kemudian langsung membebas dan rahasia. Saya pikir itu aja, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ikrar, Bapak Ibu sekalian. Saya kira menarik sekali yang beliau sampaikan, bahwa ternyata nepotisme menurut beliau tidak selamanya jelek. Contoh-contoh di berbagai negara tadi menunjukkan nepotisme yang dibangun atas dasar pengalaman, kompetensi dengan proses yang baik, itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang tidak menjadi persoalan bagi sebuah negara. Tapi di kita nepotisme selalu dilihat sebagai sebuah politisasi birokrasi. Sementara kalau pandangan Pak Ikrar tadi, ini tentu pandangan beliau adalah pandangan politik.
Dan ternyata nepotisme sebenarnya tidak menjadi persoalan sepanjang tadi kriterianya terpenuhi. Nah, oleh karena itu nanti bagaimana kira-kira khususnya dalam pandangan pembicara kedua barangkali nanti akan disinggung, Pak Agus akan melihat dari sisi aparatur sipil negara atau dari public administration-nya untuk mewujudkan otonomi daerah melalui profesionalisasi ASN-nya akan seperti apa. Kami persilakan Pak Agus untuk 30 menit ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Pak Tri dan Pak Ikrar, ke para peserta seminar yang masih bertahan, yang saya cintai. Saya diminta oleh kawan-kawan untuk menjelaskan tentang apa ini ASN, netralitas, dan bagaimana ini otonomi daerah. Nah, kalau kita mendengar dari diskusi sejak sesi pertama dan juga tadi apa yang disampaikan Pak Ikrar, kita tahu bahwa tadi dalam sesi pertama banyak disampaikan tentang samping keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah selama 10 tahun yang pasca Undang-Undang 32 ini, tapi juga ada banyak persoalan-persoalan yang muncul yang mungkin dulu tidak kita bayangkan ketika kita merancang Undang-Undang 32 itu. Nah, saya melihat bahwa salah satu yang mungkin kita kurang begitu memperhatikannya dulu ya ketika merancang Undang-Undang ke-32 dan sebagainya, memikirkan konstruksi tentang decentralized unitary state ya, yang sedang kita kembangkan itu negara kesatuan yang terdesentralisasi seperti apa ya. Kita kurang begitu memperhatikan bahwa desentralisasi yang akan kita lakukan itu nanti akan ada dalam satu lingkungan ya, kebijakan yang mungkin akan berinteraksi dengan berbagai gagasan ya, yang kita miliki dalam Undang-Undang 32 itu ya. Tadi Pak Ikrar sudah menjelaskan bagaimana sistem kekerabatan yang ada ya di daerah itu begitu kuat ya. Kalau kita memberikan kewenangan kepada daerah misalnya untuk mengolah kepegawaiannya ya, merekrut, membinanya, menempatkan dan sebagainya, sementara ya sistem kekerabatan itu sangat kental sekali ya. Kita lupa bahwa ya dalam tradisi birokrasi kita di selama Orde Baru itu, birokrasi itu sudah menjadi bagian dari instrumen politik ya, menjadi bagian. Dulu kita ingat ABG itu ya, Golkar dan sebagainya. Jadi sebenarnya politisasi itu sudah sangat lama terjadi ya dalam birokrasi kita ya, praktek-praktek korupsi dan sebagainya itu. Nah, kita kemudian melakukan desentralisasi otonomi daerah dalam situasi yang seperti itu ya. Nah, dan mungkin kurang mengantisipasi itu ya, apa yang akan terjadi ketika kewenangan diberikan kepada daerah dalam banyak hal, sementara lingkungannya seperti itu. Nah, ini yang saya kira kemudian ya next itu menghasilkan apa yang saya sebut sebagai missing link itu, ada yang hilang ya dari pemikiran kita ketika kita merancang desentralisasi otonomi daerah. Nanti akan bisa katakanlah misalnya membuat pemerintah menjadi lebih dekat kepada warganya ya, warganya juga lebih mudah untuk mengontrol ya jalannya pemerintahan ya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Ikrar tadi, sebenarnya kapasitas civil society-nya itu masih lemah sekali ya, belum mampu menjalankan fungsi yang semacam itu ya. Jadi oleh karena itu ya mestinya ketika kita menyadari bahwa desentralisasi otonomi yang akan berikan kewenangan ya kepada daerah sangat besar dalam banyak hal, harus diikuti
ya kalau tidak didahului karena memang pada waktu kita nggak punya ini kesempatan, diikuti dengan upaya bagaimana kita kemudian bisa memperkuat birokrasinya, institusinya, ya dan sebagainya, sehingga interaksi ya negatif antara kebijakan yang kita lakukan itu ya kemudian bisa kita mitigasi lah risikonya itu. Nah ini yang saya kira agak terlupakan kita itu ya. Kita menganggap bahwa ini birokrasi itu given, manajemen itu given, nanti begitu otonomi daerah kita laksanakan ya masyarakat menjadi lebih dekat dengan pusat pengambilan keputusan, masyarakat akan bisa mengawasi bagaimana birokrasi bekerja ya, civil society seperti itu ya, nanti birokrasinya akan membaik. Oh ternyata enggak juga ya. Jadi nah oleh karena itu saya melihat kemudian ada muncul banyak anomali ya, ada governance anomalies ya di ini ya. Jadi misalnya next ya, itu jangankan kok antar daerah, dalam satu daerah ya, dulu ada success story ya, Sragen ya, misalnya Jembrana dan sebagainya, begitu banyak success story itu. Ada inovasi di daerah, melakukan inovasi dan sebagainya. Tapi kok bupatinya korupsi juga, artinya masuk penjara juga, Sragen dan sebagainya. Nah jadi ini yang menjadi salah satu faktor yang kemudian kemenangan kita berikan daerah mungkin bisa memberi opportunity kepada mereka melakukan banyak inovasi dan sebagainya. Ada beberapa program yang pro orang miskin ya, dan seterusnya ya, tapi pada saat yang sama ya mungkin terjadi nepotisme yang negatif ya, terjadi praktek komodifikasi jabatan ya, dan seterusnya itu. Nah ini yang saya kira kemudian membuat ya mimpi kita ketika kita melaksanakan otonomi daerah itu tidak sepenuhnya ya kemudian bisa kita peroleh. Ternyata banyak hal yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya ya. Jadi Pak Agun kan banyak menjelaskan di sini, dia terlibat hampir dalam setiap undang-undang politik itu, dan dia kadang-kadang merasa berdosa. Apakah seperti itu ya, apakah makanya saya ingin mencoba misalnya mungkin semacam pelopori untuk berpikir kembali ya, mungkin nggak perlu lagi kita katakanlah misalnya kata DPR dipilih langsung dan sebagainya dan seterusnya. Tapi tentu ini sesuatu yang mesti harus kita kaji bersama, kita pikirkan bersama karena persoalannya sangat kompleks, dan tentu cara mencari solusinya juga tidak seperti ya ini dari satu ekstrem kembali ke ekstrem yang lain dan sebagainya. Harus kita kaji secara seksama sebenarnya apa persoalan yang kita hadapi, di mana missing link itu terjadi, apa yang mungkin bisa kita ambil nanti sebagai jalan keluar untuk memperbaiki situasi yang terjadi itu. Nah, coba kalau kita lihat, misalnya ini contoh saja, ya, bagaimana katakanlah misalnya ketika kita melakukan desentralisasi kepegawaian dulu, ya, ini kan daerah ini yang diberi kewenangan dulu untuk mengelola, ya, kepegawaiannya, melakukan rekrutasi, ya, kemudian pembinaan, promosi dan sebagainya. Dulu konsepsi kita, teori kita itu ya mengajarkan pada kita ketika daerah diberi kewenangan yang semacam itu, ya mungkin daerah itu akan bisa menentukan postur aparatur sipil negara mereka itu sesuai dengan kebutuhan dan tantangannya, ya. Tapi karena kalau kita lihat, ya banyak hal yang kemudian tidak koheren dan tidak konsisten, ya di dalam kebijakan kita tentang otonomi daerah. Ya, misalnya terkait nanti dengan ya misalnya ketika kita menentukan DAU lah, misalnya sederhana saja, ya, DAU kan ke jumlah pegawai kan menjadi salah satu ini untuk menentukan ya variabel utama menentukan kebutuhan dasar dan sebagainya itu. Nah, ketika itu terjadi semacam itu, nggak ada insentif untuk membuat postur ada ataupun juga mungkin jumlah dari pegawai itu yang kemudian rasional, efisien dan sebagainya. Karena insentifnya adalah kemudian ya menambah jumlah pegawai, ya. Karena semakin besar jumlah pegawainya, ya kemudian uang yang masuk ke daerah, ya DAU-nya menjadi semakin besar. Dan kalau kita kasih ya dalam banyak aspek dari pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang 32. Ya, jangankan kok kita Undang-Undang 32 dengan
nanti Undang-Undang 33 dengan Undang-Undang Perencanaan. Ya, saya dulu consulting, ya diminta membantu Pak Madiswanti untuk mengkoordinir pakar merevisi Undang-Undang 32 itu. Ya. Misalnya kita mau melakukan harmonisasi antara Undang-Undang 32 dengan Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Keuangan. Ya. Sampai diskusi sampai mungkin 4 kali 5 kali kita diskusi, mengundang pakar, mengundang pejabat pada level eselon 2, eselon 1. Sebelum mulai saya sudah bilang, mari kita put off our head, jadi topinya kita lepaskan, kita bicara tentang kepentingan bangsa, mencoba ini, ya pakar juga kita sudah beritahu supaya ini. Ternyata ini Pak Ikrar ya, jadi 4-5 kali ini nggak pernah bisa ini, ya nggak pernah ketemu itu, ya karena bahkan pakarnya itu karena di-hire, ini pakar keuangan daerah sudah di-hire oleh mereka dan sebagainya. Ini pakar Undang-Undang 32 sampai nggak bisa, ya. Jadi baru mulai pertama aja udah debatnya udah setengah mati. Ini keuangan daerah ini rezimnya siapa ya? Ya, rezim pemerintahan daerah atau rezimnya APBN? Ya, kalau rezim pemerintahan daerah, ya ini tunduk pada Undang-Undang 32. Kalau APBN ini Undang-Undang Keuangan dan sebagainya, dan itu nggak pernah bisa ketemu. Nah, jadi ini ada begitu banyak inkoherensi, ya yang kemudian membuat skenario kita tentang otonomi daerah itu nggak berjalan seperti yang kita harapkan. Terus, ya. Nah, jadi Ibu dan Pak sekalian, kalau kita kemudian mau membuat otonomi daerah ini ya berhasil bisa kita laksanakan dari sisi kapasitas dari aparatur sipil negara, bagaimana kita kemudian membuat aparatur sipil negara kita itu bisa lebih profesional, bisa imparsial, ya, dan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan yang lain dan sebagainya itu. Maka kita harus melihatnya secara lebih holistik, ya, karena menurut saya ada banyak aspek yang ada di situ, ya, dari sisi aparatur sipil negaranya seperti apa, dari sisi pejabat politiknya dan sebagainya. Tadi Pak Ikrar sudah banyak menjelaskan dari sisi itu, tapi juga manajemen kepegangannya seperti apa. Nah, jadi saya membayangkan kalau kita, ya ini alhamdulillah dengan undang-undang ASN itu diperlakukan sekarang ini sebagai sebuah profesi. Tentu kalau kita menjadikan ini sebagai sebuah profesi, standar kompetensinya nanti jelas. Juga tentu ada nilai-nilai, ya, dasar dari profesi itu, code of conduct dan sebagainya, ya. Dan saya berharap juga ada nanti kebanggaan kita sebagai profesi ini. Saya melihat kita ini kalau sebagai profesional, ASN yang profesional kadang-kadang merasa ketika berhadapan dengan para pejabat politik itu, ya, ada inferiority. Ya memang kita ini kan mungkin